Setelah sempat vakum selama 1,5 tahun, Dessert Club Medan akhirnya balik lagi memanjakan pecinta manis di kota Medan. Tempatnya ada di Jalan Terong Petisahulu, Kecamatan Medan Baru. Lokasinya agak masuk ke dalam gang, tapi justru itu yang bikin tempat ini berasa kayak hidden gem di kota Medan. Oke Kak Sansan, bisa dijelaskan ke Tribuners ini apa? Ini kita ada produksi sop brownies hari ini. Yang kebetulan sop brownies ini kita untuk dessert box kita sih, base cake-nya. Jadi Kak San, ini kita bakalan masak varian yang best seller ya? Iya Kak, ini kebetulan kita hari ini mau bikin dessert avocado. Jadi dessert avocado ini kita varian yang best seller. Usaha ini sekarang dikelola oleh pasangan suami istri, Bang Niko dan Kak Sansan. Mereka baru 1 tahun menetap di Medan, setelah sebelumnya sempat menjalankan usaha di Brastagi. Tapi sebenarnya Dessert Club Medan ini udah cukup terkenal loh Tribuners dari tahun 2019. Awal-awal buka lagi, perjuangan mereka berat banget. Kadang dalam sehari cuma dapat 1 pesanan, bahkan pernah sampai 3 hari nggak ada orderan sama sekali. Saking susahnya, Bang Niko sampai harus menjual oven listrik buat bayar tagihan listrik. Tapi dengan semangat, mereka tetap lanjut untuk jalanin usaha ini. Dan akhirnya, hasil manis mulai kelihatan. Bagi mereka, titik balik datang dari Car Free Day Medan. Di sanalah, Dessert Club Medan mulai dikenal lagi. Tapi perjuangan di sana pun gak gampang loh Tribuners. Mereka sering harus datang dari subuh buat rebutan tempat. Kadang lapaknya malah ketutup mobil samsat. Bahkan pernah diusir sama Satpol PP. Tapi semua itu mereka jalani dengan sabar. Karena satu hal, mereka percaya rasa yang enak dan usaha yang tulus pasti bakal nemuin jalannya sendiri. Di sini tersedia 12 varian dessert box. Dan yang paling favorit itu adalah brownies alpukat. Lembut, manisnya pas, dan jadi andalan pelanggan. Sekarang, Dessert Club Medan bisa dijual lebih dari 200 box setiap minggunya di Car Free Day. Selain itu juga tersedia lewat GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan bahkan udah masuk di beberapa gerai seperti Catering Mart, Sun Plaza, Merdeka Walk, dan Cemara Ya, Asri. ini tadi adalah dessert box yang udah kita buat ya Tribuners. Kita saksikan bersama-sama cara pembuatan dessert box varian avocado ini. Sekarang let's try. Kita buka dulu. The moment of truth. Dia ini terdiri dari 3 layer, ada brownies, baru ada alpukat, whipped cream, dan yang terakhir itu di dressing dengan coklat. Wah, alpukatnya nih, gak bohong loh Tribuners, enak kali. Jadi memang alpukatnya ini dia itu dari pokat mentega, makanya rasanya lemak kali. Nah, varian Nutella, kita buka, ini dia. Oke, langsung aja kita makan. Ya Tribuners, kalau di sini terdiri dari brownies coklat, baru whipped cream coklat, dan di atasnya di dressing dengan Nutella. Rasanya tuh manis, tapi yang nggak bikin enek gitu loh. Untuk yang pecinta Nutella ini cocok kali. Ayo, siapa di sini yang pecinta tiramisu? Lihat nih, gimana kalian ngelihatnya? Oke, sekarang ayo kita makan. Oke, wow. Pasti yang suka tiramisu, rasanya ini pas sekali. Perpaduan tiramisu dan whipped creamnya nih sempurna. Varian Lotus. Ya, jadi ini beberapa menu yang aku coba di Dessert Club Medan. Dan di sini itu terdiri dari 2 size, yang kecil dan juga besar.
dia. Ya, mari kita coba. Let's try. Karamelnya tuh enak kali, dan dari tadi yang aku coba di Dessert Club Medan ini nggak ada yang pelit, semuanya sempurna. Isiannya tuh nih, kalian lihat sendiri. Ini kali bau banget. Selain menjual varian dessert box, Dessert Club Medan ini juga ada menjual donat kentang. Nah, aku mau cobain satu, yaitu varian mesesnya. Lembut. Langsung kita makan. Lembut. Terus rasa mesesnya ini bukan yang bikin enak. Only 7K rupiah. Only 7K, yeah. Okay. Let's eat right. Let's eat right. Yeah, so cheap. Let's try a donut. Kasih sayang, mau donat yang mana? Halo Tribuners, jadi Joy udah bersama dengan Kak Sansan dan Bang Niko, pemilik dari Dessert Club Medan. Halo Bang Kakak. Halo. Jadi Tribuners, sebenarnya pertemuan Joy dan Kak Sansan serta Bang Niko ini nggak sengaja ketika lagi mampir di CFD Kota Medan. Terus ketemu nih plat Dessert Club Medan, makanya kita ulik-ulik aja langsung ya. Kak Sansan, boleh dikasih tahu ke Tribuners gimana sih dulu awal mula kakak mendirikan Dessert Club Medan? Aku aja. Oh, oke Bang. Jadi sebenarnya Dessert Club Medan ini punya adiknya dia. Jadinya dulu kita di Brastagi dengan nama yang berbeda. Jadi kita pindah ke Medan. Kita ngelanjutin Dessert Club Medan ini di tahun lalu, Kak. Berarti baru 1 tahun di Kota Medan? Di Kota Medan baru 1 tahun, tapi untuk Dessert Club Medannya sendiri itu sebenarnya udah mulai dari 2019. Dulunya sempat berjaya, terus vakum 1,5 tahun. Jadi kita ngulang lagi lah dari awal. Berarti abang sama kakak ini menghidupkan kembali usaha yang pernah mati? Betul, betul. Oke, boleh diceritakan Bang gimana rasanya merintis kembali usaha yang sempat tutup ya, kita bilang gitu, vakum? Rasanya itu kayak kita main roller coaster, tapi nggak pakai sabuk pengaman. Wah. Ya, kan? Karena di awal-awal itu kita mulai ngerintis lagi itu yang, karena dulu awalnya kan kita cuma di online dan memang Dessert Club Medan ini dulunya cuma di online aja gitu. Tapi begitu kita mulai lagi ternyata nggak semudah yang kita bayangkan awalnya, walaupun udah punya nama besar gitu. Ternyata karena udah vakum segitu lama, kita jadi ngulang dari nol lagi. Jadi awal-awal dulu itu ordernya masuk 1, kadang-kadang 3 hari dia nggak ada orderan sama sekali gitu. Bahkan yang paling serunya lagi, kita dulu punya oven listrik. Kita jual oven listrik untuk bayar tagihan listrik. Ya ampun, berarti nggak tertutup nih? Nggak tertutup, Kak, sama sekali. Wah, itu waktu berapa bulan pertama tuh Bang? Itu di mau masuk bulan ketiga, Kak. Mau Bulan masuk bulan ketiga. ketiga ya, bulan kedua, bulan ketiga itu udah listrik udah mau sampai tanggalnya, tapi kita nggak punya duit. Jadi mau nggak mau satu-satunya oven listrik yang kita punya itu kita jual untuk bayar tagihan listrik. Itu dia ya Tribuners, memang kalau merintis bisnis ini nggak gampang ya kan Abang Kakak. Nah, terus sekarang nih udah 1 tahun di Dessert Club Medan, apa nih yang dirasakan? Sekarang ya alhamdulillah, Kak, kita terbantu juga sama Car Free Day. Jadi begitu kita pindah ke Medan itu, Car Free Day ini salah satu tulang punggung kita dulunya gitu. Jadi dulu awal-awal kita jualan di Car Free Day itu masih war tempat, rebutan tempat, datang itu jam 2:30, jam 3 supaya bisa dapat tempat. Oh, jadi dulu tuh war ya Bang? War, dulunya war tuh jam 3, jadi siapa cepat dia dapat. Iya, betul-betul. Jadi awal-awal pertama kali kita jualan itu kita bawa 45 box. Kita pasang meja, ternyata karena ketidaktahuan kita, lapak yang kita pakai pertama kali jualan itu lapaknya mobil samsat keliling. Jadi kita ketutup. Ya awal-awalnya dia udah pesimis lah, ini gimana orang mau beli gitu. Tapi alhamdulillah semesta masih mendukung, kita laku 39 box awalnya. Dari 45 tadi ya? Dari 45 oh, tadi. sisa 6 lah. Benar.
Untung juga. Untung juga masih selamat. Jadi itu berkembang. Minggu kedua juga masih belum terlalu rame, minggu ketiga belum terlalu rame. Sempat apa kita diusir Satpol PP Masih sempat juga. berdebat sama Satpol PP lagi diusir jadi karena kasih nggak dagang. boleh jualan. Gitu. Sempat merasakan diusir sama Satpol PP. Sempat Kak. Dinamikanya banyak lah, seru lah pokoknya. Jadi Tribuners selain jual oven listrik, baru dagangannya ketutup mobil Samsat, Betul. diusir pula sama Satpol PP. Jadi udah banyak ya jatuh bangunnya di Banyak. Club Medan ini. Banyak. Tapi Joy lihat ini followersnya lumayan banyak loh di Instagram. Lumayan, alhamdulillah. Itu gimana itu, abang kakak mungkin siapa yang mau menjelaskan? Sebenarnya kan untuk Instagram kita sendiri kan itu kita pakai akun yang lama. Kita branding. Branding tinggal diganti nama sama Dessert Club Medan gitu. Jadi dulunya awal-awal itu juga followersnya banyak berkurang karena kan dulu basicnya kita di Brastagi. Iya. Itu followersnya orang Brastagi berkurang karena seleksi alam lah Iya, istilahnya betul, kan. betul. Tapi pelan-pelan nambah lagi sama followers kita yang orang Medan yang betul-betul bisa menikmatinya gitu. Betul. Nah, kalau Kak Sansan sebagai yang membuat menu-menu di Dessert Club Medan ini, kakak sebelumnya ada basic kuliner gak? Nggak ada sih Kak, otodidak. Otodidak. Nah, apa aja nih Kak menu yang kita jual? Kita sebetulnya ada 12 varian sih Kak di set box. Yang paling best seller kita itu salah satunya avokat. Alpokat. Iya. Dan memang rasanya tuh enak ya Tribuners, karena kita nggak bakalan ngomong-ngomong kayak gini kalau nggak kita coba. Iya betul. Dan yang paling best sellernya itu apakah juga itu? Ya. Iya. Alpukat itu Alpukat. salah satu signaturenya kita. Gitu. Jadi kita ada 12 varian dessert box, tapi signaturenya itu brownies alpukat. Brownies alpokat. Cuman semakin kesini kan semakin berkembang tuh. Jadi kita pun tetap nggak mau merubah rasa untuk yang dessert brownies alpukatnya itu tetap kita pertahankan sembari kita menambah menu-menu yang lainnya juga yang ngikutin zaman lah, yang lagi tren kayak tiramisu sodo apa segala macam. Tapi untuk alpukatnya sendiri rasanya, kualitas alpukatnya memang tetap kita jaga sampai sekarang. Betul. Nah, ini abang tadi cerita awalnya itu hanya menjual 45 box, yang laku itu 39 box. Betul. Nah, sekarang nih yang udah makin besar ya, kita lihat tadi ya Tribuners videonya gimana ramenya Dessert Club Medan ini udah kalian lihat sendiri. Itu udah laku berapa sih Bang? Kalau sekarang itu alhamdulillah di atas 200. Di atas 200 box. item per minggunya Wow. di Car Free Day, ya. Di atas 200 itu dari Car Free Day. Iya, betul. Berarti sangat membantu Car Free Day ini ya. Sangat membantu sampai Membantu sekarang. UMKM khususnya. Betul. Nah, selain di Car Free Day, kita bisa dapetin Dessert Club Medan ini di mana aja, Bang? Kalau kita sekarang itu kita ada offline store yang ini sekarang tempat kita wawancara, terus kita ada di online itu ada di GrabFood, GoFood sama ShopeeFood. Terus untuk kawan-kawan yang sering nongkrong di K-Trimat, kita ada di K-Trimat Merdeka, Sun Plaza sama Cemara Asri. Oke, berarti udah masuk juga sampai ke K-Trimart. Bener. Nah, Bang, boleh nggak di-spill ke Tribuners nih, dengan yang udah banyak jatuh bangunnya Dessert Club Medan, omsetnya saat ini menyentuh angka berapa? Kurang lebih. Ya, alhamdulillahnya cukup lah Kak. Cukup. Cuman kalau untuk lebih Bayar dominan listrik terbayar. listrik terbayar, uang sekolah anak-anak terbayar, tapi yang paling banyak omset kita di Car Free Day sih memang Di sampai Car Free sekarang. Day. Ya. Oke, baik, terima kasih ya Bang Kakak ya yang udah memberikan pesan juga sekaligus udah bantuin nih ngasih tahu ke Tribuners informasi mengenai Dessert Club Medan. Terima kasih Kak Joy.